Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Debian 9. Nah, di sini kita udah sampai menu instalasi Debian 9-nya. Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama itu graphical install, advanced options, help, dan install with speed synthesis. Nah, untuk melakukan proses instalasi kita bisa memilih pilihan pertama atau yang kedua. Nah, untuk pilihan pertama, graphical install, itu kita melakukan proses instalasi dengan menu instalasinya itu berbasis GUI atau graphical user interface. Sedangkan kalau kita pilih install, ini dia berbasis CLI, command line interface. Jadi nanti menu-menunya itu cuman background biru dan tulisan-tulisan gitu aja. Oke, nah di sini kita akan memilih install supaya loadnya itu nggak terlalu lama. Oke, langsung aja kita enter. Oke, nah kemudian selanjutnya kita disuruh memilih bahasa instalasinya. Nah, di sini kita pakai default aja, kita pakai English. Nah, kemudian di sini kita memilih country atau negara. Oke, nah karena di list ini nggak ada negara kita Indonesia, kita pilih other dulu. Kemudian pilih Asia. Nah, kemudian kita cari nih Indonesia, kemudian enter. Oke, nah ini default locationnya kita default aja, pilih United States. Nah, key map to use ini adalah keyboard yang akan digunakan, kita pilih default aja, American English. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Prosesnya kita skip ya, biar nggak lama. Nah, jika muncul network auto configuration fail, kita continue aja. Kemudian kita pilih do not configure the network at this time. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membuat hostname untuk Debian 9-nya. Secara default hostname-nya itu adalah Debian. Nah, di sini kita pakai default aja. Kemudian continue. Oke, kemudian kita diminta untuk memasukkan root password untuk digunakan sebagai super user nantinya. Nah, supaya mudah diingat, di sini saya masukkan 123. Kemudian kita verify password tadi 123. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat user biasa untuk Debian 9-nya. Pertama itu diminta nama untuk usernya. Oke, perlu diperhatikan nama di sini bukan username ya. Nama di sini adalah identitas dari username yang nantinya akan kita buat. Oke, untuk namanya kita buat aja mytag. Nah, kemudian username kita buat mytag. Nah, perlu diperhatikan dalam pembuatan username itu harus huruf kecil semua. Ya, harus huruf kecil semua. Oke, kemudian continue. Oke, kemudian kita diminta untuk membuat password user biasanya tadi atau password si user mytag yang barusan kita buat. Oke, di sini saya samakan aja passwordnya 123. Kemudian kita verify 123. Oke, nah langkah selanjutnya kita di sini memilih time zone yang akan digunakan untuk Debian 9 ini tadi. Oke, karena kita tadi memilih negara atau country-nya itu Indonesia. Oke, jadi kita di sini dikasih 3 pilihan. Yang pertama itu Western atau Barat, yang kedua itu Central atau Tengah, dan yang ketiga itu Eastern atau Timur.
Nah, karena kita berada di wilayah Sumatera Utara dan itu ada di waktu Indonesia Barat, kita pilih time zone itu Western. Oke, nah langkah selanjutnya itu adalah pemartisian disk. Nah, pemartisian disknya itu kita pilih manual. Oke, kemudian di sini kita pilih SCSI2, kita enter. Oke, kemudian kita create new empty partition table on this device, yes. Oke, setelah kita pilih yes tadi, maka akan terbentuk satu partisi kosong yang ukurannya itu di sini kurang lebih 22 GB. Oke, nah langkah selanjutnya kita buat 3 partisi di Debian 9 ini. Nah, partisi yang pertama itu adalah partisi untuk sistem Debian-nya, partisi kedua itu untuk menyimpan data, dan yang ketiga itu adalah partisi yang akan kita gunakan sebagai swap area. Nah, perlu diperhatikan untuk partisi sistem minimal requirement-nya itu adalah 10 GB. Oke, jadi nanti 21,5 ini yang masih kosong ini akan kita alokasikan 10 GB atau 11 GB nanti kita buat untuk partisi sistemnya. Oke, kita mulai untuk membuat partisi sistem. Pada pre/log kita enter, kemudian kita pilih create a new partition. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau minimal requirement-nya itu adalah 10 GB, tapi di sini untuk partisi sistemnya kita buat aja 11 GB. Kemudian di sini pilih primary, kemudian pilih beginning. Oke, kemudian di sini kita pilih don't setting up the partition. Nah, maka akan terbentuk satu partisi yang notasinya itu adalah slash atau partisi sistem. Nah, langkah selanjutnya kita buat partisi untuk penyimpanan datanya. Oke, di sini kita masih ada sisa 10,5 GB yang akan kita alokasikan untuk dua partisi sisa. Yang pertama itu adalah partisi data, yang kedua adalah partisi swap area. Oke, kita mulai dulu untuk partisi datanya. Kita enter pada pre/log yang masih free space. Oke, kemudian kita pilih create a new partition. Nah, perlu diperhatikan di sini dalam pembuatan partisi data, kita juga harus memperhatikan sisa disk yang akan kita gunakan untuk membuat swap areanya. Nah, dalam pembuatan swap area itu kita harus alokasikan ukurannya adalah 2 kali ukuran RAM. Nah, RAM kita di sini tadi adalah 256 MB. Oke, catat ya, 256 MB. Nah, dalam membuat swap area itu kita alokasikan minimal 2 kali lipat ukuran RAM. Oke, jadi minimalnya itu adalah 512 MB. Oke. Nah, jadi dalam pembuatan partisi data ini kita harus menyiapkan setidaknya 512 MB untuk dijadikan swap area nantinya. Oke, jadi di sini kita harus sisakan 512 MB. Maka di sini saya buat aja partisi untuk datanya itu adalah 9,5 GB. Kemudian pilih logical, pilih beginning, kemudian pilih don't setting up the partition. Nah, maka akan terbentuk satu partisi yang notasinya itu adalah /home, yang mana ini adalah partisi untuk penyimpanan data user nantinya. Nah, kalau kalian bingung nih apa sih bedanya notasi slash dengan notasi /home ini? Oke, kita analogikan ini adalah Windows, yang mana partisi slash ini adalah sistem C-nya, sedangkan yang /home ini adalah data D-nya. Oke, kemudian langkah yang terakhir kita akan membuat
partisi untuk yang swap areanya. Oke, di sini ada satu partisi kosong. Di sini ada satu partisi kosong yang mana masih ada sisa itu 975 MB. Oke, yang mana kita alokasikan untuk swap area. Oke, langsung aja kita buat swap areanya. Oke, kemudian kita pilih create a new partition. Nah, karena tadi minimal adalah 512 MB, sedangkan di sini sisanya adalah 975 MB, kita alokasikan aja semuanya. Oke, kemudian pilih logical. Nah, pada use as kita enter, kemudian kita pilih swap area. Oke, kemudian don't setting up the partition. Nah, perlu kalian ketahui juga kenapa kita buat swap area ini. Swap area ini nantinya akan membantu kinerja dari RAM. Oke, membantu kinerja dari RAM. Nah, jika sudah, kita finish partition. Oke, di sini write the change to this, kita pilih yes. Oke, kita tunggu proses penginstalan base systemnya. Prosesnya kita skip ya, biar nggak lama. Oke, nah ketika sampai di scan on the CD or DVD, di sini kita pilih no ya. Oke, di use on or mirror di sini juga kita pilih no. Oke, kemudian kita tunggu proses load dan instalasi software Debian-nya. Prosesnya kita skip ya, biar nggak lama. Oke, nah di sini kita akan memilih software yang akan kita install nantinya pada Debian 9. Nah, secara default itu yang udah dipilih adalah Debian Desktop Environment, Print Server, dan Standard System Utilities. Nah, untuk Print Server dan Debian Desktop ini coba kita hilangkan dulu. Sedangkan yang akan kita install pasti nantinya itu adalah Standard System Utilities. Nah, Debian Desktop Environment di sini artinya kita memilih untuk menginstal Debian berbasis GUI atau Graphic User Interface. Nah, sedangkan kalau kita hilangkan tanda bintangnya, berarti kita akan menginstal Debian berbasis CLI atau Command Line Interface atau text. Nah, karena di sini kita akan menginstal Debian-nya itu berbasis CLI atau text, maka tanda bintang di Debian Desktop Environment ini kita hilangkan. Oke, kemudian kita continue. Oke, kemudian kita tunggu proses instalasinya. Prosesnya kita skip ya, biar nggak lama. Oke, nah langkah terakhir di sini kita diminta untuk menginstal group bootloader untuk Debian 9-nya. Nah, di sini kita pilih yes. Oke, kemudian di sini kita pilih /dev/sda. Oke, kita tunggu proses install group loadernya. Oke, nah sampai di sini berarti instalasi sudah selesai, tinggal kita continue saja. Oke, kurang lebih demikian untuk penginstalan Debian 9.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.